wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadil dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Gorontalo tahun 2019. Baik, pada hari ini saya akan mengkarakterisasi bunga dan membuat rumus dan diagram bunga. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengkarakterisasi bunga. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua jenis bunga. Nah, di mana keduanya merupakan jenis bunga majemuk ya. Yang pertama, saya akan mengkarakterisasi bunga sempurna terlebih dahulu. Nah, pada bunga sempurna, dia memiliki dua alat kelamin pada bunganya. Jadi di sini ada yang disebut dengan stamen atau benang sari, dan yang kedua ada pistil atau putik. Nah, benang sari sendiri memiliki tiga bagian utama. Yang pertama yaitu anter atau kepala sari, yang kedua filamen atau tangkai sari, dan ada yang disebut dengan konektor atau penghubung. Selanjutnya untuk putik sendiri, dia ada yang disebut dengan kepala putik atau stigma, kemudian tangkai putik atau stil, kemudian ada di bagian bawah yang disebut dengan ovarium atau bakal buah. Nanti akan didapat juga dengan dasar bunga di sini. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang berikutnya yang disebut dengan mahkota bunga atau korela mahkota bunga. Nah, di sini mahkota bunganya dia memiliki tipe mahkota berbibir dan memiliki 5 petal. Artinya apa? Kalau keseluruhan disebut dengan korela dan tiap-tiap lembaran ini disebut dengan petal. Jadi dia memiliki 5 lembar petal. Selanjutnya ke bagian bawah ada yang disebut dengan kaliks ya, kaliks atau kelopak bunga. Nah, di sini kaliksnya juga memiliki 5 sepal. Nah, itu juga bedanya kaliks dengan sepal. Kaliks merupakan keseluruhan dari kelopak bunga, sedangkan sepal ya tiap-tiap bagian dari kelopak bunga. Di sini juga ada yang disebut dengan pendikulus ya atau tangkai induknya. Nah, begitulah bagian-bagian daripada bunga sempurna. Selanjutnya masuk pada bagian-bagian bunga tidak sempurna atau bunga dioecious. Nah, pada bunga dioecious ini saya menggunakan contoh darah bunga dari carica papaya atau bunga pepaya. Nah, di sini kita bisa lihat bunga pepaya hanya memiliki salah satu dari dua jenis alat kelamin dalam satu bunga, yaitu hanya ada benang sari. Kemudian keluar ada yang disebut dengan korela atau mahkota bunganya. Nah, mahkota bunganya ini bertipe trompet dia, bertipe trompet dan memiliki kelopak bunga dengan 5 sepal. Kemudian ada pendikulus atau tangkai induk. Selanjutnya kita akan menentukan rumus bunga. Nah, di sini yang pertama yang akan saya tentukan adalah rumus bunga Senna-Siamea. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan rumus bunga adalah yang pertama, kita harus menentukan simetri bunganya, kemudian kelamin bunganya, kemudian kita akan menentukan mahkota bunganya, kelopak bunganya, kemudian mahkota bunganya, kemudian benang sari, dan terakhir masuk bagian putik. Kita langsung saja dengan sebentar hasil tulisannya saya tunjukkan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasanya bunga Senna-Siamea merupakan bunga yang actinomorfa, artinya dia memiliki simetri tubuh yang banyak. Jadi kita simbolkan dia biasanya diberi simbol bintang. Kemudian dia merupakan jenis bunga yang sempurna, artinya dia memiliki dua alat kelamin dalam satu bunga. Selanjutnya kita akan menentukan kelopak bunganya, berapa jumlah kelopak bunganya dan apakah kelopak bunganya ini berlekatan atau berlepasan. Nah, di sini kita bisa lihat kelopak bunga dari bunga Senna-Siamea ini berjumlah 5 dan letaknya berlekatan. Nah, kelopak kan kaliks, jadi kita tulis C 5, tapi kita beri kurung karena dia berlekatan. Selanjutnya kita akan masuk pada mahkota bunga. Mahkota bunga atau korela. Nah, di sini dia mahkota bunganya berjumlah 5 dan saling berlepasan. Jadi kita tulis saja K 5 karena berlepasan, tidak perlu diberi tanda kurung. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah benang sarinya, berapa jumlah benang sarinya. Nah, benang sari kan biasa disebut dengan androecium.
maka kita akan tulis A 10. Terakhir kita akan menentukan berapa jumlah putiknya dan apakah letak bakal buahnya di atas dasar bunga atau di bawah dasar bunga. Nah, di sini jumlah putiknya ada 1, jadi putik biasa disebut dengan ginesium, maka kita tulis G1. Nah, ternyata di sini ada bakal buahnya terletak di atas dasar bunga, maka kita tinggal garis bawahi dia di angka 1. Jadi rumusnya seperti ini. Untuk membaca rumus ini artinya bahwa bunga Senasiamea merupakan tipe bunga yang memiliki banyak simetri tubuhnya, kemudian dia hermafrodit, kemudian memiliki kelopak bunga yang berlekatan dan jumlahnya 5, memiliki mahkota bunga berjumlah 5 dan saling berlepasan, memiliki benang sari berjumlah 10, dan terakhir memiliki putik yang berjumlah 1 dan memiliki bakal buah di atas dasar bunga. Selanjutnya kita akan menentukan rumus dari bunga carica papaya. Sama dengan bunga Senasiamea tadi, di sini kita harus memulai terlebih dahulu dari apakah bunganya simetri atau tidak simetri. Nah, ternyata bunga pepaya merupakan bunga yang simetri actinomorpha. Jadi kita tulis kembali tanda bintang. Kemudian apakah bunga ini hermafrodit atau dioecious? Ternyata dia dioecious. Jadi kita lagi. Karena dioeciusnya hanya memiliki alat kelamin jantan, maka kita harus beri simbol alat kelamin jantan. Selanjutnya kita harus menentukan kelopak bunganya. Di sini dia memiliki kelopak bunga yang jumlahnya 5 dan saling berlekatan. Jadi C5 dalam kurung. Kemudian kita akan menentukan mahkota bunganya. Nah, di sini mahkota bunganya ada 5 dan saling berlekatan. Jadi kita tulis K dalam kurung 5. Kemudian yang berikutnya, karena dia hanya memiliki salah satu alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan, maka kita tulis A, jumlahnya tidak terhingga. Hasilnya seperti ini. Yang bawah ya. Jadi kita bisa baca di sini bahwa bunga carica pepaya merupakan bunga yang bertipe simetri banyak, kemudian hanya memiliki satu alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan atau benang sari. Kemudian dia memiliki kelopak bunga berjumlah 5 saling berlekatan, kemudian mahkota bunga berjumlah 5 saling berlekatan, dan terakhir memiliki putik yang tidak terhitung jumlahnya. Kegiatan terakhir yang akan kita lakukan pada hari ini adalah membuat diagram bunga. Nah, diagram bunga itu ada 2 jenis, yaitu diagram bunga empirik dan diagram bunga teoritis. Nah, pada hari ini kita akan membuat diagram bunga empiris atau diagram bunga yang menggambarkan bunga-bunga yang memang sesungguhnya ada pada bunga itu. Nah, untuk membuat diagram bunga sebenarnya tidak terlalu banyak langkah yang harus dilakukan. Yang harus kita lakukan adalah hanya memahami atau mengerti simbol-simbol untuk misalnya mahkota bunga, misalnya kelopak bunga, benang sari, dan putik itu. Jadi di sini saya langsung saja untuk menunjukkan diagram bunga yang sudah saya buat. Nah, di sini yang pertama itu adalah diagram bunga Senasiamea, di mana dia memiliki kelopak bunga, mahkota bunga 10, benang sari, dan 1 putik. Kemudian untuk bunga carica papaya, dia memiliki 5 kelopak bunga, 5 mahkota bunga, dan 1 alat kelamin jantan saja, yaitu benang sari. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.